Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Nur Hidayat dengan NIM 245574382 dengan LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, bidang studi matematika. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Al-Huda Kedung Bungu dengan mata pelajaran matematika, materi statistika, penyajian data. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Gimana kabarnya? Baik. Semuanya kabar baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke media pembelajaran, ke pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas di sini siapa? Ya, tolong ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya disebut, mangga jawab hadir dan angkat tangan. Amelia Zahra. Iqbal Maulana. Dian Anggi Apriliani. Jatul Lufiana Ulfa. Dwi Auliani Subiantoro. Elena Baenara. Ya. Celita Sinta Raisa Putri. Kasih Saputri Amarta. Enggak. Keisha Jovita Septiani. Kris Nawan. Lisna Wati Dewi. Muhammad Aldi Ramadan. Sakit apa Aldi? Sakit. Muhammad Revansyah. Muhammad Rizky Ramadan. Nadine Sally Kurnia. Sakit. Sakit apa Nadine? Sama berarti kayak Aldi. Sulis Tiawati. Sulis Amalia. Terakhir Wulan Agustin. Baik, berarti dari 18 orang yang hadir, 16 yang gak hadir 2 orang ya. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Dimohon semuanya untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Baik, hari ini kita akan memasuki materi statistika tentang penyajian data. Sebelum kita masuk ke penyajian data, ada yang masih ingat kita minggu kemarin tentang apa? Belajar tentang apa? Kita minggu kemarin belajar tentang jenis-jenis data. Nah, di dalam jenis-jenis data itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, di dalam kuantitatif ada terbagi menjadi dua, yaitu data apa aja? Data tunggal Dan data kelompok. Ya, di dalam data kuantitatif itu ada data tunggal dan data kelompok. Nah, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan jenis-jenis data dengan bahasa sendiri. Terus yang kedua, menyajikan data tunggal dalam berbagai bentuk diagram yang sesuai. Jadi nanti yang kedua itu kalian dapat menentukan atau menyajikan data tunggal terus dibentuk ke dalam diagram. Jadi nanti disajikan ke dalam bentuk diagram. Nah, tujuan yang ketiga yaitu menginterpretasi data pada diagram. Jadi nanti setelah kalian membuat diagramnya, kalian mampu menjelaskan diagram tersebut. Yang keempat, mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Jadi yang awalnya data tunggal, kalian dapat menentukan ke dalam data berkelompok. Terus yang kelima, yaitu menyajikan data berkelompok dalam bentuk histogram, poligon, dan ogive. Nanti yang data kelompok itu kita bentuk ke dalam histogram, poligon, dan ogive. Nah, yang terakhir yaitu menginterpretasi data pada histogram, poligon, dan ogive. Nanti setelah dibentuk dengan histogram, poligon, dan ogive, nanti kalian dapat menjelaskan data tersebut atau dapat menjelaskan histogram, poligon, dan ogive tersebut. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang tahu apa itu diagram? Nah, sebenarnya diagram itu sudah sering kalian jumpai. Contohnya kayak misalkan di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari itu kalian seharusnya sudah pernah lihat, minimal udah pernah lihat bentuk-bentuk diagram. Kayak misalkan, kalau misalkan kita masa-masa pemilu presiden. Nah, di dalam pemilu presiden kan itu ada misalkan survei presiden atau urutan pemenang, persentase pemenang presiden. Kan ada diagram batangnya tuh. Nah, itu contoh-contoh diagram. Ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan histogram. Nah, itu tentang diagram. Terus nanti untuk lebih jelasnya, kalian tonton video berikut. Nanti kalian simak dan cermati video pembelajaran berikut ini.
Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan Diulangi ya videonya. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya, yang pertama, tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal, karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini kita bisa lihat, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data. Dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data kali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/12 kali 360 derajat, sama dengan 60 derajat.
Sudut nilai 12 sama dengan 3 per 12 kali 360 derajat. Sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak karena luasnya paling besar. Yang kelima, diagram batang daun. Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah batang dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali juga, dan seterusnya. Dengan demikian, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat disusun dalam bentuk interval tertentu, disebut dengan data berkelompok. Penyajiannya dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogif. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama. Sebagai contoh, 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Sampai terbentuk interval yang memuat nilai terbesar, yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3, jadi frekuensinya diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5, jadi frekuensinya diisi dengan 5, dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu nilai 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya yang pertama, batas bawah 11. Yang kedua, batas atas 15. Yang ketiga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang setengah sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan, atau boleh juga merupakan selisih dari batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah sama dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas-kelas lainnya. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram,
kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang, sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya adalah sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Kemudian, hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya kita peroleh banyaknya data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 10,5, di sini ada 5 dan di sini ada 3. Yang pasti kurang dari 10,5 juga. Jadi totalnya ada 8. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 15,5 adalah 8 tambah 5 tambah 3. Atau 8 tambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi ada 16. Dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8, dan seterusnya sampai 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Ini disebut juga ogive positif. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 25,5 ada 2. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 20,5, di sini ada 5 dan di sini ada 2. Yang pasti lebih dari 20,5 juga. Jadi totalnya ada 7. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 15,5 ada 7 tambah 5 tambah 2 atau 7 ditambah frekuensi kumulatif kelas setelahnya. Jadi ada 14 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5,30, 5,5,27, dan seterusnya sampai 25,5,2. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Dengan demikian, kurvanya berbentuk sebagai berikut. Ini disebut juga ogive negatif. Perbedaan karakteristik dari kedua kurva tersebut adalah ogive positif grafiknya naik, sedangkan ogive negatif grafiknya turun. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Salam Yes I Can. Nah, gimana semuanya? Sudah menyimak dan mencermati video pembelajaran tadi? Sudah. Nah, di dalam video pembelajaran tadi kan terdapat diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan histogram. Nah, jadi sebelum kita membuat diagram-diagram tadi, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Jadi kita harus mempunyai data
Kalau misalkan kita sudah mempunyai data, kita tinggal tuangkan atau sajikan ke dalam tabel. Nah, di dalam tabel itu ada nilai dan frekuensi. Nah, misalkan kita mempunyai data 2, 1, 1, 3, 4. Ini datanya. Kalau misalkan kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, berarti angka apa dulu nih yang kita harus tulis? 1, 2, 3, 4. Nah, untuk frekuensi itu banyaknya data atau banyaknya nilai yang ada. Misalkan berarti yang pertama adalah angka 1. 1 tuh ada berapa? Jadi tulis frekuensinya berarti 2. 2 ada berapa? 1, 3 ada? 4 ada? Gitu. Jadi sebelum kita sajikan ke dalam bentuk diagram, yang 4 diagram tadi, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Gitu ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan membuat kelompok. Kelompoknya mau pilih sendiri atau ditentukan saja? Ditentukan. Baik, Bapak yang menentukan ya. Kelompok 1, Dian Anggi Apriliani, Jatul Lutfiana Ulfa, sama Sulistiawati dan Wulan Agustin. Terus kelompok 2, Keisha Jovita Septiani, Krisnawan, Muhammad Revansa, Muhammad Rizky Ramadan. Kelompok 3, Iqbal Maula, Dwi Auliani Subiantoro, Elena Bainara, dan Lisna Wati Dewi. Terus kelompok terakhir, Amelia Zahra, Jalita Sinta Raisa Putri, Kasih Saputri Amarta, dan Sulis Amalia. Jadi nanti masing-masing kelompok itu ada 4 orang. Silakan duduknya diatur sesuai kelompok masing-masing. Anda cari kelompoknya yang tadi disebutkan. Ayo. Ayo duduk menurut kelompok masing-masing aja. Mejanya kalau mau disatuin. Ya, di mana? Nah, sama ini berarti. Disatuin aja mejanya, nggak apa-apa. Satu aja cukup. Nah. Ya. Awas. Kabur. Ya, duduknya udah sesuai kelompok? Ya. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 4? Ini kelompok 4 berarti ya. Nah, di dalam LKPD tersebut, kan itu lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD tersebut, masing-masing kelompok punya pertanyaan yang berbeda. Jadi nanti antara kelompok 1 dan kelompok yang lainnya itu pertanyaannya beda-beda. Nah, untuk penjelasannya nanti kan di situ misalkan kelompok 1 dapatnya apa? Diagram tinggi badan, berarti diagram garis. Nah,
Nah, berarti kan kita harus mencari datanya terlebih dahulu sebelum kita membuat tabel dan diagramnya. Nah, untuk mencari datanya, kalian cari ke teman sekelas aja. Nanti setelah mencari datanya, nanti kalian sajikan ke dalam tabel. Jadi kalian masing-masing kelompok harus berkoordinasi antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Jadi saling cari data. Misalkan kelompok satu mencari data tadi apa? Tinggi badan. Berarti harus mendata semua yang hadir hari ini. Jadi tinggi badannya ditulisin semua. Misalkan Iqbal tinggi badannya berapa. Jadi nanti saling berkoordinasi aja. Nanti kelompok lain juga seperti itu. Cuma kan beda-beda. Kelompok lain nggak semuanya tinggi badan kan. Nah, sok mangga saling berkoordinasi. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit untuk berkoordinasi. Sok cari koordinasi dan mengumpulkan data-datanya dalam waktu 5 menit. Nah. Oh ya, nama kelompok jangan lupa ditulis ya. Nama kelompok ditulis, di situ koordinasi. Sok silakan koordinasi ke kelompok lain. Iya.
Mencari datanya udah selesai? Berarti nanti kalau sudah mencari data, kalian tinggal tuangkan ke dalam tabel ya. Jadi dimasukkan ke tabel, terus bikin diagramnya. So, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Dibentuk tabelnya. Bisa? Ya, tinggal bentuk tabelnya. Datanya apa aja? Dapatnya apa? Surveinya apa? Berat badan. Berat badan. Sok bikin tabelnya, bikin tabel. Terus misalkan Iqbal, berarti Iqbal berat badannya 45. Nanti setelahnya tinggal diikutin aja. Bikin tabel kayak kayak gini nih. Tinggal dilanjutin Iqbal 45, terus misalkan Hani 50 dan seterusnya. Bikin tabelnya terlebih dahulu. Sok lanjutin. Ya. Ini tentang apa? Olahraga favorit. Berarti dibentuk dalam diagram batang. Nanti tinggal datanya udah dicari tadi, udah ada semua 16 orang ya berarti dalam satu kelas. Nah, jadi nanti misalkan berarti sepak bola ada berapa orang nih? 5. Ada 5 orang. Nanti berarti tinggal disajikan dalam tabel dulu. Bentuk tabelnya terus dilanjutin. Ya. Misalkan bulu tangkis nanti direkap dulu berarti ya, kan tadi bikinnya per orang. Jadi direkap dulu ada berapanya. Ya, lanjutin ya. Nih, kelompok berapa? 1. Kelompok 1 surveinya tentang Tinggi badan. tinggi badan. Datanya udah ketemu? Udah. Coba lihat. Ini datanya. Iya. Berarti nanti tinggi badan nanti dibikin tabelnya ya. Habis tabel nanti dibentuk dapatnya. Berarti pakai diagram Garis. garis. Nah, nanti kalau misalkan udah dibentuk nanti dibikin diagram garis. Gitu ya. Semangat. Ini kelompok 4 tentang apa nyarinya? Surveinya tentang Ekstrakurikuler. ekskul. Berarti nanti ekskulnya direkap terus pakai diagram lingkaran. Nah, berarti nanti datanya udah dicari? Udah. Coba lihat datanya. Nah, berarti nanti direkap dulu misalkan Andi pramuka. Nah, nanti tinggal direkap dulu semuanya. Nanti ada berapa orang yang pramuka, ada berapa orang yang PMR, berarti direkap dulu di dalam datanya. Terus nanti dibikin tabel. Habis bikin tabel lingkaran berarti nanti diubah ke dalam bentuk persentase ya. Sok lanjutin bisa ya? Bisa. Ya, sok lanjutin.
Bisa Bisa. didiskusiin ya. Oke. Semangat. Ya, kerjain, lanjutin. Ya, kalau misalkan bentuk tabelnya udah selesai, kalian sajikan ke dalam diagram. Nah, nanti kan diagram kan udah ada masing-masingnya, per kelompok diagramnya beda-beda kan? Nah, sekarang sajikan ke dalam bentuk diagram. Sok, dibikin diagramnya berarti. Yang diagram batang berarti dibikin diagram batangnya. Kan data dan tabelnya udah dapet tuh. Berarti kita bentuk ke dalam diagram. Nah. Yang diagram lingkaran, lingkarannya yang rapi ya, jangan benjol-benjol. Bisa bikin diagramnya? Nah, iya. Nah. Nah, lanjutin. Ya. Bisa ini bikin diagram? Bisa, Kak. Diagram apa? Lingkaran. Nah, yang rapi ya diagram lingkarannya. Cok, lanjutin. Apa? Diagram batang ya? Nah, ya dilanjutin. Nah, oh histogram. Instagram. Iya, nanti kalau misalkan histogram berarti jangan bikin kayak diagram batang. Kalau misalkan nggak ada spasinya atau nggak ada jaraknya itu histogram. Nah, ini kan ada jaraknya nih. Berarti kan nggak berhimpit. Nah, ini berarti diagram batang. Berarti kalian bikinnya histogram. Kalau histogram berarti berhimpit. Ini disatuin. Gitu ya. Nah, jumlah siswa berarti frekuensi ini intervalnya ya. Nah, lanjutin.
Hmm. Iya. Diagram batang. Iya, betul. Eskulnya ini apa? Olahraga favorit. Iya. Olahraganya sepak bola, bulu tangkis. Ya ini keterangannya. Ini jumlah siswanya, berarti frekuensinya ya. Iya, coba. Oke. Lanjut berarti tinggal lanjutin aja nih. Bikin diagram voli, basket dan renang ya. Nah, kalian sudah selesai sampai sepak bola dan bulu tangkis. Lanjutin nanti voli, basket dan renang berarti sesuai jumlahnya ya. Nanti kalau berarti harus lurus nih. Berarti kalau misalkan jumlah siswanya ada 5 orang, misalkan saya sepak bola nih, jumlah siswanya ada 5 orang, berarti diagram batangnya harus lurus ke 5. Tuh, sok lanjutin. Nah, bentar. Nah, ya, ini diagram garis. Iya. Berarti Andi 150. Ya, nanti berarti titiknya atau garisnya berarti di 150 ya. Kan sebelah garis sumbu Y itu tinggi badan, garis sumbu X itu nama siswa. Berarti ini nama siswanya ya. Andi 150, Budi titiknya di berapa ini? Ayo. Iya, Budi ada di titik iya 155. Citra ada di 148. Nah, sok nanti dilanjutin ya aninya. Nanti kan masih banyak tuh sisanya. Misalkan di ini tinggal bikin aja 152. Nah, ya, nanti dilanjutin. Sok lanjutin. Iya. Lingkaran? Nggak bisa? Coba lihat. Nah, untuk lingkaran berarti apa? Eskul ya? Nanti diubah ke dalam bentuk persentase ya. Nanti berarti kan satu lingkaran itu ada berapa derajat? Satu lingkaran penuh. 360. Iya, 360 derajat. Berarti nanti diubah dalam bentuk derajat. Nanti berarti kalau setengah lingkaran, kalau satu lingkaran 360 derajat, berarti setengah lingkaran berapa derajat? Setengah lingkaran berarti setengahnya 360. Berarti berapa? 180. Iya, benar. Berarti kan di sini ada yang persentasenya berapa? Persentasenya, nah di sini ini udah pramuka udah selesai 25%. Nah kalau 25%, oh berarti ini pakainya persentase ya. Kalau 25%, berarti lingkarannya adalah, nah iya, ini benar. Sok, berarti dilanjutin sisanya. Ya, iya. Nanti bikin lingkarannya dulu, ditentuin eskul apa aja, terus dibikin, terus nanti kasih kesimpulannya. Ya, semangat. Kesimpulan dari data-datanya jangan lupa ditulis ya. Ya. Nanti
Habis ini kita presentasikan hasil yang kalian kerjakan. Ya. Udah selesai semua kelompoknya? Udah. Berarti nanti harus presentasi. Bisa presentasinya? Nah, presentasi urut sesuai kelompok apa diacak? Berarti kelompok 1 harus siap presentasi dari pertama. Kelompok 1 siap? Nah, sok mangga kelompok 1 presentasi. Presentasinya di sini aja ya. Ya. Yang lain mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Jatuh Lufiana Ulfa. Saya Diana Diapeliani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil survei tentang tinggi badan teman-teman sekelas dalam diagram garis. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya Dian Anggi Apriliani. Oke. Di sini kami telah melakukan survei sederhana tentang tinggi badan 16 siswa dari setiap kelasnya. Hasilnya sudah saya sajikan dalam bentuk tabel dan diagram garis berikut ini. Oke. Dari hasil pengukuran, yang tertinggi yaitu ada Rizky dengan tingginya 160 cm dan yang terpendek ada Amel dengan tingginya 147 cm. Sebagian besar siswa memiliki tinggi badan antara 150 sampai 159 cm. Diagram garis ini membantu kita dalam melihat perbedaan tinggi badan dengan secara visual dan mempermudah dalam menganalisasi data. Dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya Dwi Ulangi dari kelompok 3 ingin bertanya, apa kelebihan diagram garis? Apakah ada yang mau tanya lagi? Oke. Perkenalkan, nama saya Risma Dewi dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, data seperti apa yang cocok untuk diagram garis? Di rumah ini. Itu aja. Siapa yang jawab? Ulang. Yang pengen. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah kelebihan diagram garis? Jawabannya adalah memudahkan melihat
tren atau perkembangan data secara berurutan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu data seperti apa yang cocok untuk diagram garis? Jawabannya yaitu data yang berubah dari waktu ke waktu seperti perubahan atau tren. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Lanjut kesimpulan. Di kesimpulan yaitu ada satu, rata-rata tinggi badan teman sekelas itu cukup beragam. Yang kedua, sebagian besar berada di rentang antara 150 sampai 159 cm, yang artinya itu cukup seimbang. Yang ketiga yaitu diagram garis sangat efektif untuk melihat pola atau tren dari data yang dikumpulkan. Sekian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Ya, mangga kelompok 2. Kelompok 2 siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revansyah. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang survei olahraga terfavorit teman satu kelas. Penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rizky Ramadan. Silakan. Oke, saya telah melakukan survei sederhana kepada 16 siswa di kelas kita mengenai olahraga favorit masing-masing. Hasilnya saya kumpulkan, kemudian saya sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Bisa dilihat ini tabel di sini. Dari hasil survei, olahraga yang paling banyak disukai adalah sepak bola, yaitu 5 orang. Kemudian disusul oleh bulu tangkis, voli, dan basket, yaitu masing-masing 3 orang. Dan yang paling sedikit dipilih adalah renang, yaitu hanya 2 orang. Melalui diagram batang ini, kita bisa dengan mudah melihat perbandingan jumlah peminat tiap jenis olahraga. Oke. Dari materi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, kapan kita menggunakan diagram batang? Oke. Ada lagi? Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa fungsi utama diagram batang? Oke. Cukup? Oke. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan 1. Kapan kita menggunakan diagram batang? Jawabannya saat ingin membandingkan jumlah atau frekuensi dari beberapa kategori. Pertanyaan kedua, apa fungsi utama diagram batang? Untuk membandingkan data antar kategori secara visual. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Oke, kesimpulannya adalah sepak bola adalah olahraga paling favorit di kelas ini. Olahraga lain seperti voli, basket, dan bulu tangkis juga cukup digemari. Diagram batang sangat membantu untuk melihat data secara cepat dan jelas. Terima kasih. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berarti kelompok 3. Mangga kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Dwi Auliani Subiantoro. Saya Lisnawati Dewi. Saya Lena Bainara. Saya Iqbal Maulana. Kami di sini kelompok 3 ingin menjelaskan hasil survei kami tentang histogram dan berat badan teman sekelas kami.
Untuk materi akan disampaikan oleh Lisna. Baik, di sini kami telah melakukan survei terhadap 16 teman anak sekelas mengenai berat badan mereka. Data tersebut kami kelompokkan dalam interval berat badan dan disajikan dalam bentuk histogram. Hasilnya itu, interval 40 sampai 44 kg itu ada 2 siswa, interval 45 sampai 49 kg itu ada 6 siswa, interval 50 sampai 54 kg itu ada 6 siswa, interval 55 sampai 59 kg itu ada 2 siswa. Dari histogram ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar siswa itu memiliki berat badan di antara 45 sampai 54 kg. Untuk tabelnya seperti ini. Sudah jelas? Sudah? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Saya Dina Andriani dari kelompok 1 ingin bertanya, apa bedanya histogram dengan diagram batang? Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Perkenalkan, nama saya Ulan Agustin dari kelompok 1 ingin bertanya. Jenis data apa yang digunakan dalam hidrogen? Sudah cukup? Ya. Baik, pertanyaan pertama, apa beda histogram dengan diagram batang? Jawabannya yaitu histogram digunakan untuk data kontinu dan batangnya saling berdempetan. Sedangkan diagram batang untuk data kategori dan batangnya terpisah. Pertanyaan kedua, jenis data apa yang digunakan dalam histogram? Jawabannya yaitu data numerik atau kuantitatif yang bersifat kontinu. Apakah jawaban saya sudah jelas? Kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan, distribusi berat badan itu di sini siswa itu cukup merata ya, tetapi paling banyak di rentang 45 sampai 54 kg. Dan yang kedua itu, histogram itu sangat berguna untuk melihat penyebaran data dalam kelompok tertentu. Sudah cukup? Cukup? Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya berarti kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jelita Sinta Raiza Putri. Saya Suesa Maria. Saya Amelia Zahra. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang survei minat ekstrakurikuler teman-teman sekelas. Mungkin untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Sulisa Malia. Baik, di sini saya telah melakukan survei terhadap 16 teman sekelas mengenai minat ekstrakurikuler yang diikuti. Data hasil survei tersebut saya sajikan dalam bentuk diagram lingkaran agar mudah dibaca dan dibandingkan. Berikut hasilnya. Di sini futsal paling diminati, diikuti oleh PMR, paduan suara, dan pencak silat. Futsal dipilih oleh 5 orang, sekitar 31,25%. Pramuka diikuti oleh 4 orang, sekitar 25%. PMR oleh 3 orang, sekitar 18,75%. Dan yang terakhir paduan suara dan pencak silat masing-masing 2 orang, sekitar 12,5%. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Muhammad Rifan dari kelompok 2 ingin bertanya. Kapan diagram lingkaran digunakan? Apakah ada lagi? Saya Rizky Muhammad Rizky Ramadan dari kelompok 2 ingin bertanya apa informasi yang ditampilkan diagram lingkaran. Sudah cukup?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kapan digunakan diagram lingkaran? Jawabannya adalah saat ingin menunjukkan presentase atau bagian dari keseluruhan. Untuk pertanyaan kedua, apa informasi yang ditampilkan diagram lingkaran? Jawabannya adalah menampilkan perbandingan presentase antar bagian dari keseluruhan. Apakah sudah jelas? Baik, kesimpulan dari hasil survei tersebut yaitu futsal menjadi ekstrakurikuler favorit siswa di kelas ini. Dan diagram lingkaran membantu kita melihat proporsi dan perbandingan antar pilihan ekstrakurikuler secara visual. Baik, itulah presentasi dari kami. Apakah sudah jelas? Dah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah presentasi masing-masing kelompok. Ya. Ya, duduk kembali. Tadi kelompok 1 membahas tentang apa? Tinggi badan. Tadi presentasinya sudah sangat baik. Tadi mempresentasikan tentang tinggi badan. Hasil dari survei antar teman sekelas ya, ke teman sekelas. Jadi tadi sudah baik, untuk pembuatan diagramnya juga sudah benar. Nah, terus yang kedua itu kelompok 2 diagram apa? Diagram batang. Diagram batang tentang olahraga favorit. Olahraga, berarti di kelas ini olahraga paling favorit olahraga apa? Sepak bola. Ada berapa orang? 5 orang. Berarti ada cewek juga yang olahraganya sepak bola. Ya. Dah, terus kelompok 3 histogram. Tentang survei tentang berat badan. Berarti yang paling ada berapa orang? Ada cuma 1. Siapa? 58. Ada itu namanya nggak akrab. Nah, berarti paling besar 58 kilo. Yang paling kurus? Itu cuma 43. 43 siapa? Aduh, Dian langsing. Si paling langsing. Dah. Berarti kelompok terakhir membahas tentang apa tadi? Diagram lingkaran. Surveinya tentang berarti eskul. Eskul favorit di kelas ini berarti eskul apa? Futsal. Di sini ada futsal cewek dan futsal cowok ya? Jadi banyak yang suka futsal. Yang jarang diminatin eskul? Itu pencaksilat sama Apa? pemandu suara, paduan suara. Paduan suara sama pencaksilat. Jarang diminatin berarti ya. Mungkin di kelas lain pencaksilat dan paduan suara banyak. Cuma di kelas ini aja paling. Udah, jadi presentasi sudah selesai. Berarti untuk kesimpulannya, kegiatan tentang penyajian data ini ada yang masih bingung tentang bikin diagram? Apa sudah masih bingung? Apa sudah jelas? Ya, jelas. Jadi tadi masing-masing ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, sama histogram. Nah, untuk masing-masing sebelum kalian membuat diagram-diagram tersebut, berarti nanti harus punya datanya dahulu ya. Habis punya data, baru kita cantumkan atau kita tuangkan ke dalam tabel. Nah, gitu. Terus sekarang udah pada masih ngantuk? Udah ngantuk? Ngantuk banget? Nah, habis ini berarti kita ice breaking biar kita ngantuknya hilang. Ya. Kita lanjut ice breaking. Siapkan pulpen 1 aja. Antar kelompok 1 aja. 1 aja, terus semuanya berdiri terlebih dahulu. Jadi nanti clue-nya mundurin dulu aja kursinya, takut ganggu. Ya, dikeluarin. Nah, dah. Clue-nya kalau saya bilang clap berarti tepuk. Clap, tepuk. Kalau boom berarti ke meja. Kalau pen berarti rebutan pulpen ya. Pulpennya berebut.
Itu. Ingat bunyinya berarti clap, boom, pen. Clap, boom, pen. Nah, contoh clap. Ulangi clap, boom, pen. Contohnya gitu ya. Nah, bisa dimulai. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Konsentrasi. Ulangi ya. Clap. 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 Boom. Clap. Boom. Band. Siapa yang dapat? Ya coba mah enak, cepet tangannya. Dah, lanjut lagi ya. Boom, boom, Dian, boom, 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 pen. Kelompok 4 konsentrasi. Siapa yang dapat kelompok 4? Pulpennya tadi. Tulis. Lanjut. Lagi? Clap. Clap. Boom. 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 Pen. Lagi? 2 kali lagi. 2 kali lagi ya. Ingat cluenya clap, boom, pen. Kalau clap itu tepuk, kalau boom itu berarti meja, kalau pen itu berarti ambil pulpen. Lanjut. Clap. Boom. Clap. Clap, clap. Boom, boom. Clap, boom. Boom, clap. Balik-balik. Boom, clap. Pen. Dah. Lagi. Lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Habis ini paling ganti clue. Sekali lagi. Sekali lagi. Boom. Clap. Clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap. Boom, boom. Clap, boom. Boom, clap. Pen. Dah, cukup? Dah, silakan duduk lagi, beresin lagi kursinya. Dah, udah cukup refresh ya? Udah nggak ngantuk lagi? Nah, nanti habis ini saya akan membagikan lembar refleksi. Jadi nanti lembar refleksi ini ditulis nama dan kelas. Nanti tinggal tulis pendapat-pendapat kalian. Nanti pendapatnya yang panjang-panjang ya, jangan yang singkat-singkat. Bapak kasih waktu sekitar berapa menit? 10 menit cukup? Ya, Bapak akan kasih lembar refleksi ini. Ya. 10 menit kelamaan. Kurangi 8 menit. Ya. Kurang 1. Ya, nanti dulu.
Pak. Jadi kelompok berapa kurang satu? Ya, jangan lupa isi nama dan kelasnya ya. Sok mulai isi. Bisa. Pendapatnya diisi ya. Bikin kalimat berarti.
3 menit lagi cukup buat pengerjaan lembar refleksi. Ya, 3 menit lagi ya. Bisa ngisinya? Coba lihat. Iya tuh bagus. Hmm. Punya Iqbal nyontek Pak tadi. Coba Bal, kita lihat. Pada baik nyontek Pak. Apa ini Bal? Yang pun Ini pendapatnya yang panjang ya, masa pendek. Oke, bagus. Lanjutin. Nih, Anggi, udah. Diri gue pakai pulpen biru. Gak apa-apa. Kurang panjang. Ayo isi. Ya, lanjutin, masih ada waktu. Tenang. Udah. Nih, udah bisa. Ayo Keisha. Menyenangkan. Jadi iya dengan Revan. Udah semua? Kalau sudah, mangga dikumpulkan. Ya. Dah. Oke, makasih. Ya. Nih. Kasih. Oh ya, LKPD juga sekalian. Boleh. LKPD udah. Oke. Ya. KPD-nya. Nanti Bapak lihat lagi ya LKPD masing-masing. Ya. Ini. Udah semua LKPD. Nah. Untuk materi hari ini tadi kita sudah belajar tentang penyajian data dan penyajian data. Nah, manfaat kalian belajar materi penyajian data ini atau statistika ini, nanti kalian dapat apa ya? Dapat membaca tentang grafik atau diagram. Kayak misalkan kalian ya kayak yang tadi, misalkan kalian di televisi atau ada bentuk diagram, berarti kalian sudah bisa membaca tuh itu diagram itu kegunaannya untuk apa dan untuk apa gitu ya. Terus definisinya itu emang diagram apa gitu. Nah,
Untuk materi hari ini kita selesai di penyajian data, tapi tadi kita belum sempat untuk membahas OGIF. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang OGIF. Nah, nanti untuk OGIF sendiri nanti kita akan bahas. Nanti paling kita presentasi lagi tentang OGIF. Nah, untuk OGIF itu kita kayak gabungan dari diagram-diagram. Ada diagram batangnya, ada diagram garisnya kayak gitu. Ada apa sih, batang, garis, sama histogramnya. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Dah, kalau gitu saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.